dari sekian banyak zikir untuk melapangkan rezeki, untuk mendatangkan kekayaan, maka salah satu di antaranya zikir ini yang diijazahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu terjadi kepada para sahabat-sahabat Nabi. Dan menurut sebahagian para ahli hikmah bahwa ada yang menjamin jika zikir ini diamalkan dengan penuh keyakinan, dengan sungguh-sungguh penuh rajak kepada Allah Subhanahu wa taala, itu dalam jangka 4 hari, maka kita akan merasakan keajaiban zikir ini. Ada Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, binikmatihi tatimmu salihat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin an-nuri sati wa sirri sari fi jami'il asma'i wa sifat wa ala alihi wa ashabihi wa sallim taslima, amma ba'du. Sahabat Ruqyah Salang Official dimanapun Anda berada, rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sembari kita berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan kesehatan kepada kita semua, melapangkan rezeki kita, melancarkan segala urusan-urusan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga diri kita, keluarga kita, harta, pekerjaan kita dari segala keburukan, kejahatan makhluk, baik yang nampak maupun tidak nampak. Amin Allahumma amin. Sahabat Ruqyah Salam yang kami muliakan rahimakumullah, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali, dan insya Allah pada episode kali ini kami akan menyajikan salah satu amalan yang sangat dahsyat. Amalan ini ijazah langsung daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada salah seorang sahabat beliau. Di dalam kitab yang sangat sederhana ini, Kaifa takunu ganiyan, bagaimana cara cepat kaya, di halaman 17 yang ditulis oleh Habib Muhammad bin Alawi Alaidrus, mengangkat satu hadis yang bersumber dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Diceritakan bahwa suatu hari datang seorang lelaki mengadukan nasibnya, keadaannya, termasuk keadaan keluarganya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata di hadapan Nabi, "Ya Rasulullah, kenapa dunia dari hari ke hari semakin meninggalkan saya? Dunia seperti kabur dari kehidupan saya. Ternak-ternak kami mulai mati satu demi satu. Pertanian kami pun tidak pernah berhasil. Dunia ini benar-benar kelam bagi saya, ya Rasulullah." Lalu Nabi SAW berkata kepada laki-laki tersebut, "Apakah engkau tidak mengamalkan doanya para malaikat dan tasbihnya para makhluk, yang dengan itu semua Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan, menjamin rezekinya?" Lalu lelaki itu berkata, "Tidak ya Rasulullah." Kemudian Nabi SAW mengajarkan satu zikir, satu doa, satu amalan kepada lelaki tersebut. Kemudian setelah itu laki-laki ini pamit dan pergi dari Nabi SAW. Lalu beberapa bulan kemudian, laki-laki ini kembali menemui Nabi SAW dalam keadaan sumringah, senang bahagia. Lalu berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, sekarang ini benar-benar hidup saya berubah. Justru saat ini saya bingung ya Rasulullah. Saya tidak tahu di mana dunia saya akan letakkan. Ternak-ternak saya sangat luar biasa. Pokoknya saya pusing ya Rasulullah dengan amalan ini." Sahabat Ruqyah Salang Official yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, semua manusia pasti ingin
dan mengharapkan uang. Sehingga ada pepatah mengatakan, uang bukanlah segala-galanya, tetapi hampir segalanya membutuhkan uang. Sebagai orang yang beriman Allah Subhanahu wa taala, banyak ibadah ini justru membutuhkan materi. Antara lain, berangkat haji dan umrah, apalagi berkali-kali, apalagi bersama dengan keluarga, itu pasti butuh uang, butuh harta yang banyak. Berkurban setiap tahun di hari-hari tasyrik juga membutuhkan uang. Membangun madrasah, rumah-rumah ibadah, memiliki tanah wakaf, semua membutuhkan harta, membutuhkan uang. Maka ini sesungguhnya uang memang sangat penting. Apalagi jika ada teman-teman kita selama hidupnya merasa miskin, bahkan dililit oleh hutang, bahkan ingin lari dari kampungnya karena menghindari tagihan-tagihan hutangnya. Maka sahabat beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak usah berputus asa, apalagi bersangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah di dalam Al-Quran di surat Talaq, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan rezeki dari area yang tidak disangka-sangka. Demikian pula di dalam salah satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang melazimi istighfar, Allah Subhanahu wa ta'ala mengeluarkan dari segala kesempitan-kesempitan hidup. Yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghilangkan kesedihan-kesedihan di dalam hidupnya. Yang ketiga, warasakahu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Nah, seperti inilah khasiat, keutamaan, keajaiban ketika mengamalkan zikir yang diijazahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh sebab itu sahabat beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum lanjut, saya ingin mengucapkan jazakumullahu khairan katsira kepada seluruh sahabat Ruqyah Salam Official, kepada seluruh jamaah pecinta Ruqyah Salam Official atas dukungan supportnya selama ini. Dan kepada teman-teman yang kebetulan bertemu dengan video ini, sudilah kiranya mari kita sama-sama mengembangkan, membangun channel ini, menebar kebaikan dengan cara like, comment, share, dan subscribe channel ini. Dan juga kepada teman-teman yang memiliki hajat, memiliki masalah, bisa ditulis di kolom komentar di bawah video ini. Nanti kita sama-sama mendoakan, semoga Allah mengijabah doa-doa kita. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baiklah, adapun amalan yang diijazahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan di dalam kitab ini di halaman 17, Ani bin Umar radhiyallahu taala anhuma, diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Umar yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala keduanya, anna rajulan kala, seorang laki-laki datang kepada Nabi dan berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna dunya adbarat anni wa tawallat. Sesungguhnya dunia ini meninggalkan saya. Sesungguhnya dunia ini membelakangi saya. Artinya hidupnya susah. Seperti yang saya katakan di awal video ini. Qala lahu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, fa aina anta min salatil malaikati wa tasbihil khalaiki wa bihi yursakun. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, sudahkah kamu mengamalkan doanya para malaikat, tasbihnya para makhluk, yang dengan itu Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rezeki kepadanya. Qabla tulu'il fajri subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah. Yaitu zikirkanlah, lazimkanlah sebelum fajar terbit, yaitu
subhanallah wa bihamdihi subhanallahil adim astaghfirullah. Mi'ata marrah ta'tika dunya sagiratan. Sebanyak 100 kali maka dunia akan mendatangi engkau dalam keadaan menunduk. Fawallar rajulu pamakasa summa ada faqala ya Rasulullah laqad aqbalat alayya dunya fama adri aina adauha. Lalu lelaki itu pamit dan pergi dari Nabi SAW. Kemudian beberapa saat atau bulan kemudian laki-laki itu kembali menemui Nabi dan berkata, wahai Rasulullah, saya bingung ya Rasulullah. Saya tidak tahu di mana dunia akan saya letakkan. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Adi. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka salah satu ikhtiar setelah kita bekerja dengan sempurna, bekerja dengan maksimal, bekerja dengan cara-cara yang halal, lalu kita bersikir, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dari sekian banyak sikir untuk melapangkan rezeki, untuk mendatangkan kekayaan. Maka salah satu di antaranya zikir ini yang diijazahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu terjadi kepada para sahabat-sahabat Nabi. Dan menurut sebahagian para ahli hikmah bahwa ada yang menjamin jika zikir ini diamalkan dengan penuh keyakinan, dengan sungguh-sungguh penuh raja kepada Allah Subhanahu wa taala, itu dalam jangka 4 hari maka kita akan merasakan keajaiban zikir ini. Ada yang mengatakan 41 hari. Ada yang mengatakan beberapa bulan seperti yang dirasakan, dialami oleh sahabat ini. Kemudian waktu mengamalkannya teman-teman sekalian. Kalau menurut hadis ini, itu sebelum matahari naik. Ada yang mengatakan sebelum salat subuh. Karena memang di waktu itu waktu yang sangat mustajab, yaitu waktu sahar. Yang kedua, ada yang mengatakan setelah salat subuh, waktunya pagi sampai duhur. Dan ada yang mengatakan bisa setelah selesai salat isya. Jadi amalkan minimal 100 kali dalam sehari semalam dengan memilih waktu yang kita sebisa mungkin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengijabah apa-apa yang menjadi hajat-hajat kita di dunia, dan semoga bisa mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala baik di dunia maupun nanti di hari kemudian, berkat zikir yang sangat mulia ini yang mencakup yaitu mensucikan Allah Subhanahu wa taala, memuji Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, dan yang keempat adalah memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat terakhir astaghfirullah. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah. Semoga ini bermanfaat. Sekali lagi, teman-teman yang menganggap bahwa amalan ini adalah amalan yang sangat mulia, maka silakan di-share